Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alantito Aji Pratama dengan nomor induk mahasiswa 430102000139. Saya dari KPI semester 2 kelas E. Di sini saya akan sedikit membahas tentang dari buku Ushul Fiqih karya Profesor Dr. Haji Satria Effendi M.Zain MA. Saya di sini akan mengambil tentang ijtihad. Pengertian ijtihad sendiri, pengertiannya secara etimologi berarti sungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga maupun fisik maupun pikiran. Kata ijtihad seperti dengarkan Al-Ghazali biasanya tidak digunakan kecuali dalam hal yang kesulitan. Definisi ijtihad yang digunakan oleh Abu Zahro adalah mencurahkan semua kemampuannya secara maksimal baik mau untuk mengistimbatkan hukum syarak maupun dalam menerapkannya. Yang kedua, dasar hukum ijtihad. Banyak alasan yang menunjukkan kebolehan melakukan ijtihad. Antara lain dari Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat dengannya tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan yang ketiga, fungsi ijtihad. Imam Syafi'i radhiyallahu an pada tahun 1500 Hijriah sampai 204 Hijriah penyusunan pertama usul fikih dalam bukunya Ar-Risalah. Ketika menggambarkan kesempurnaan Al-Quran menegaskan, maka tidak terjadi suatu peristiwa apapun pada seseorang pemeluk agama Allah kecuali dalam kitab Allah terdapat petunjuk tentang hukumnya. Menurut hukum-hukum yang dikandung Al-Quran yang bisa menjawab berbagai permasalahan itu harus digali dengan kegiatan ijtihad. Oleh karena itu, menurutnya Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menimba hukum-hukum dari sumbernya itu. Pernyataan di atas tadi menggambarkan betapa pentingnya kedudukan ijtihad di samping Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW berijtihad berfungsi untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkatan hadis mutawatir, seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak berlaku atau berlaku dapat dipahami kecuali ijtihad. Yang selanjutnya, syarat-syarat seorang mujtahid. Wahab Az-Zuhaili menyimpulkan ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Yang pertama, mengerti dengan makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat hukum dalam Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah syariat. Yang kedua, mengetahui tentang hadis-hadis hukum secara bahasa maupun pemakaian syarak seperti telah diuraikan pada syarat yang pertama tadi. Dan yang ketiga, mengetahui tentang mana ayat atau hadis yang telah dimansuh atau telah dinyatakan tidak berlaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya, dan mana ayat atau hadis yang menasahkan atau sebagai penggantinya. Dan yang keempat, mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah terjadi ijma' tentang hukumnya dan mengetahui tempat-tempatnya. Yang kelima, mengetahui tentang seluk-beluk qiyas seperti syarat-syarat, hukum-hukumnya tentang hukum dan cara penekannya. Di samping itu
dari ayat atau hadis dan mengetahui kemaslahatan yang dikandung oleh suatu hukum, ayat atau prinsip-prinsip syariat. Yang keenam, menguasai bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang membantu yang berhubungan dengannya seperti yang sudah dijelaskan biasanya. Dan yang ketujuh, menguasai ilmu usul fikih sepakat tentang hukum dan macam-macamnya, tentang sumber-sumber hukum atau dalil-dalilnya, tentang kaidah-kaidah dan cara mengistinbatkannya hukum dari sumber-sumber tersebut, dan tentang ijtihad. Yang kedelapan, mampu menangkap tujuan syariat yang merumuskan suatu hukum. Materi selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan mujtahid. Yang pertama, mujtahid mustaqil atau independen adalah tingkatan tertinggi. Oleh Abu Zahra disebut juga sebagai mujtahid al-syar'i atau juga disebut mujtahid mutlak. Dan yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang dalam masalah usul fikihnya meskipun dari segi kemampuannya ia mampu merumuskannya, namun tetap berpegang kepada usul fikih salah satu seorang mujtahid mustaqil, seperti berpegang kepada usul fikih Abu Hanifah. Dan yang ketiga, mujtahid fi al-madhab, yaitu tingkatan mujtahid yang dalam usul fikih dan buruk mustaqil kepada imam mujtahid tertentu. Mujtahid fi at-tarjih, yaitu mujtahid yang kegiatannya bukan mengistinbatkan hukum tetapi terbatas perbandingannya berbagai mazhab atau berpendapat dan mempunyai kemampuan untuk menempatkan atau memiliki salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Sekian penjelasan saya dari buku Ushul Fikih karya Profesor Dr. Haji Sadra Effendi, M.Zain M.A. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.